Saya ini baru belajar agama, sahabat semua. Dan saya dulu sekali pernah baca tentang perbandingan agama, tentang Isa di dalam Islam, Muhammad di dalam Injil. Dikatakan bahwa nanti Nabi Isa turun. Itu kan menarik ya. Nabi Isa akan turun. Wah, kalau begitu aku pilih agama di luar Islam saja. Tapi kenapa orang-orang Islam tetap meyakini Islam walaupun Islam turun? Lembaran berikutnya, saya baca di buku itu, dicatatkan beberapa hurufnya masih jual gitu loh, pengajian lama. Ternyata Nabi Isa itu turun hanya ingin menjelaskan bahwa Rasulullah adalah Nabi yang benar. Karena di saat itu digambarin buku-buku itu bahwa orang tidak lagi percaya pada ulama, kiai, ya. Orang percaya pada tabib, orang yang bisa menyembuhkan. Di situ ya. Nah, sekarang kita beralih dari Dajjal ke Isa. Sebenarnya itu dari yang saya ceritakan tadi, pastikan salah semua mungkin ya. Mungkin saya juga tidak tahu buku yang terbaik. Nabi Isa. Tentang Nabi Isa kapan turun, dan apa yang akan dikatakan oleh Isa, dan apa perannya Isa turun. Iya. Pertama, Nabi Isa itu unik. Kenapa? Dia lahir dari rahim seorang ibu yang tidak melalui perkawinan, tidak melalui persentuhan suami istri. Maka sangat kurang ajar sekali kalau ada yang menafsirkan ketika Jibril datang lalu menggauli Maryam. Itu tidak mungkin. Kenapa? Dulu waktu Nabi Ibrahim didatangi Jibril, dihidangkan makanan, itu Jibril diam. Baru kemudian Nabi Ibrahim merinding. Kayaknya yang di depanku bukan manusia deh. Baru dia paham. Itu dalam surat Al-Dzariyat ya. Surat Al-Dzariyat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam terlahir ya. Jadi terlahir. Jadi kita dulu, kita kritik dulu kalau orang yang mengatakan Nabi Isa itu anaknya Jibril kan gitu. Itu nggak benar. Karena Sayyidah Maryam tidak pernah digauli bahkan disentuh oleh laki-laki manapun. Berarti ini anak siapa? Langsung dihembuskan oleh Allah. Karena Allah jika berkehendak tidak butuh sebab. Karena dialah pencipta sebab. Lam yalid wa lam yulad. Itu artinya lam yalid, dia ada bukan disebabkan atau menyebabkan. Karena dialah yang menciptakan sebab. Itu lam yalid wa lam yulad. Maka disebutlah beliau ini roh murni, disebut ruhullah. Saya kalau menerjemahkan spirit murni, pure spirit. Ya. Disebut juga kalimatullah. Kenapa? Karena dia ada cukup dengan kun, tidak perlu perkawinan. Allah berkata kun, langsung jadi janin di dalam. Allah sedang menguji kita bahwa ada kok orang lahir tanpa ayah dan ibu, itu Adam. Ada yang tanpa ibu, itulah Hawa. Ada yang tanpa ayah, itulah Isa. Ada yang dengan ayah dan ibu, itulah Bang Dik dan saya. Dan kita semua yang ada. Itu pertama. Ya. Ini uniknya Sayyidina Isa alaihissalam. Dan yang kedua, Nabi Isa itu ditakdirkan oleh Allah membuka rahasia-rahasia rububiyah Allah. Apa arti rububiyah? Sisi penciptaan, sisi kekuasaan Allah, menghidupkan yang mati, memberi rezeki, mengetahui yang tidak tampak oleh kasat mata. Jadi Sayyidina Isa itu adalah pancaran rububiyah. Pancaran rububiyah. Maka Sayyidina Isa bagaimana nggak disembah orang? Ada orang mati dipegang dadanya hidup. Apa kan itu Dajjal juga begitu nanti? Ya maka disebut Al-Masih dua-duanya. Nabi Isa itu Al-Masih. Dajjal itu Al-Masih. Nabi Isa itu Al-Masih hakiki. Sedangkan Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal, masih yang palsu. Gitu. Dajjal ini pembohong, berarti palsu. Lalu teman-teman, Nabi Isa ini betul-betul menampilkan rububiyah gitu. Menampilkan sisi-sisi sifat-sifat keilahian. Maka umurnya tidak lama. Beliau belum menyempurnakan syariatnya.
Dan syariatnya baru sempurna ketika beliau menjadi seorang yang tidak menampilkan rububiyah lagi, tapi menjadi umat Muhammadiyah. Umur 33 beliau diangkat, ya, alaihissalam. Itu dengan skenario yang luar biasa. Nah, disinilah yang saya pernah cerita sebelumnya bahwa Yudas Iskariot itu sebenarnya adalah orang-orangnya Dajjal, bahkan mungkin Dajjalnya sendiri yang dia sudah membaca, tidak dikabarkan kematianmu nanti adalah di tangan Isa. Maka dia ingin merubah takdir. Dia ingin melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, orang-orang yang melawan takdir Allah itu pengikutnya Dajjal. Orang-orang yang tidak terima kepada takdir itu pengikut Dajjal. Kita nggak terima kita hidup di akhir zaman. Antum nggak terima bahwa ada perbedaan di luar sana, lalu memaksa orang untuk sama dengan kita. Itu ciri-ciri orangnya, suka memaksa, penuh kekerasan, tidak ada kasih sayang. Tapi Allah khairul makirin, Allah sangat bagus makarnya. Ketika Yudas Iskariot ingin menjebak Nabi Isa, Allah malah jemput Nabi Isa dengan sosok-sosok yang lain. Nah, ini yang dirahasiakan Allah, siapakah yang menyelamatkan Nabi Isa saat itu. Lalu diturunkan lagi di akhir zaman, karena dengan begitulah sisi ruhullahnya nanti bisa ketutup. Dia akan menjadi Abdullah, hanya hamba Allah. Dan ini dicirikan dengan satu hal, Bang Dik. Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa tidak merasa layak diri jadi imam, tapi malah mempersilahkan Al-Imam Al-Mahdi jadi imam. Karena saat itu jabatan kerasulan Nabi Isa sudah tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi diturunkan di akhir zaman, dia bukan sebagai nabi pelanjut kenabianku, tapi dia ngikut balikku. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi, betapa indahnya jadi umat Muhammad, kewaliannya ditutup dengan seorang nabi. Masya Allah. Podcast dari Rumi Jakarta. Saya nih gimana ya, membayangkan Nabi Isa itu manusia yang tidak pernah tersentuh debunya dosa. Jangankan dosa, debunya dosa yang terhembus pun tidak nempel pada dia. Maka wajarlah dia diberikan nama ya kudus oleh Allah sendiri, suci dia gitu ya. Tapi Nabi sesuci itu mendengar kabar akan berperang dengan Dajjal dan akan membunuh dengan pedangnya. Kalau Rasulullah kan ceritanya dia panglima, jenderal, jelaslah dia ahli dalam peperangan. Ini tiba-tiba ada orang yang lembut bisa mampu membunuh Dajjal. Ini saya ingin tahu, ini sebuah cerita, analogi, atau memang kejadiannya seperti itu? Gini analognya Bang Dik. Bang Dik ini orang yang lembut. Terus ada orang ngaku-ngaku jadi Bang Dik. Pakai kacamata yang lucu itu, kemudian kupluk yang sangat unik itu, dan akulah Bang Dik, Panglima Kandang Jurang, misalnya. Makasih Bu ya udah dipromosiin Bu ya. Pendiri tarekat Goa, Gotu Allah. Goa iya. Bukan bahaya loh Bang Dik. Bahaya lagi berbahaya. Ya. Terus gimana? Lalu dia mau ngambil akses di tempat Bang Dik. Marah lah pasti. Marah. Nabi Isa, dialah Al-Masih hakiki. Kata nama Al-Masih ini kemudian diambil oleh Dajjal. Apakah dia diam? Tentu tidak. Nabi Isa itu kalimatullah, dia ruhullah. Maka dalam kelembutannya, ruh itu kan yang maha kasih sayang. Di dalamnya ada sifat kasih sayang. Yes. Kasih sayang itu bisa jadi senjata. Dengan ruhullah itulah dia kemudian mengalahkan Dajjal. Itulah mandat yang diberikan Allah kepadanya melalui tangan Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi lah nanti yang mengatakan, yang memberikan pedangnya kepada Sayyidina Isa. Sayyidina Isa kemudian melawan Dajjal. Maka Dajjal ini setiap kali mendengar Isa, dia lari. Karena dia tahu bahwa umurnya akan habis dengan Sayyidina Isa, Al-Masih yang hakiki. Jadi nanti Bang Dik kalau dengar kata Dajjal muncul, baca Assalamualaikum ya Isa, gitu aja bentar. Ini canda loh Bang Dik, tapi serius. Cabut langsung. Kabur dia langsung. Luar biasa. Ini masalah berat, beliau bawanya dengan enteng dan ringan. Mudah-mudahan bukan hanya orang-orang yang doyan
belajar, tapi orang yang baru keinginan untuk mengenal agama juga bisa mengenali apa yang kita pelajari ini. Buya, Nabi Isa kan turun. Ya, katanya setelah membunuh Dajjal, dia hidup di bumi ini selama 40 tahun. Bahkan dia menikah. Dia punya keturunan, sementara Imam Mahdi hanya 9 tahun mungkin gitu. Gimana Bu ya yang dipelajari dari banyak buku-buku tentang ini semua? Bagus, bagus. Banyak riwayat tentang umur Nabi Isa dan Al-Imam Al-Mahdi. Nah, jadi kalau kita buat urutannya, tadi ada yang ketinggalan sebenarnya. Pertama itu terjadi fitnah, huru-hara akhir zaman. Virus ini bagian dari itu. Puncaknya simbol-simbol. Berarti udah mulai ya? Ini sudah mulai. Ketika negara bangkrut, beli vaksin, bangkrut. Yang tinggal cuma nama negara, tapi haibah kewibawaan pemimpin sudah hilang. Udah ada ya? Karena sudah nggak ada dananya. Sudah ada negara di Afrika tidak punya kas negara. Saya membaca itu kemudian geleng-geleng kepala. Ini baru satu. Gimana dengan yang lain? Coba sesekali Bang Dik tanya kalau punya akses ke teman-teman yang di negara Afrika ataupun Amerika Latin, itu di sana apakah vaksin ada? Nggak ada. Mereka tidak sanggup beli, Bang Dik. Kas negaranya nggak ada. Utang pun bingung karena tidak ada yang dijadikan jaminan. Kita terlalu banyak yang dijaminkan, akhirnya utang terus. Artinya kita ada sesuatu lah yang kita andalkan. Kemudian puncak-puncaknya nanti ketika terjadi perang Malhamah Al-Kubra, atau disebut juga dalam bahasa-bahasa orang mereka Armageddon gitu ya. Terjadi perperangan dahsyat. Al-Malhamah itu bisa diartikan Al-Harb Al-Kabir, ya, perang besar. The biggest war in the world ya. Jadi perang terbesar di dunia. Itulah perang dunia sekarang berapa yang Tiga. Berarti yang ketiga. Itu yang ketiga, Bang. Lalu setelah itu ini Al-Mahdi sudah ada. Sekarang Dajjal kan sudah ada. Pergerakannya sudah keluar. Jadi kalimat gaib tadi di Al-Quds itu bahwa Dajjal sudah keluar dari goanya, lepas rantainya, itu benar. Berarti ini berbanding terbalik, Bang Dik. Di sini Al-Mahdi juga sudah keluar dari goanya.